Alhamdulillah. Alhamdulillahil muwafiq lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-ma'budu fi naharihi wa layalih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-jawharil makhzun adada ma kana wa ma yakun wa adada ma huwa kainan fi sirrikal maknun salatan turdihi wa tarda biha anna ya man amruhu bainal kafi wan nun wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar sangat menyayangi dan memperhatikan hambanya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan melalui Rasulnya di dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada seorang hamba yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang diriku, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, bahkan aku akan mengabulkan jika ada hamba-hambaku yang meminta kepada aku. Tapi hendaknya kau katakan juga falyastajibu li, perintahkan memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap diriku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar hamba-hamba tersebut selalu dalam petunjuk kebenaran. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini mengingatkan kepada kita tentang sebuah kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami kedekatan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama berpendapat, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat ada dua kedekatan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kedekatan secara umum, dan yang kedua kedekatan secara khusus. Ketahuilah bahwa sebuah kedekatan sungguh sangat bermanfaat. Di antaranya kedekatan itu bermanfaat menjadikan seseorang dimaafkan
Yang kedua, segala persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya akan dipermudah. Urusan apapun akan mendapatkan kemudahan. Kemudian dengan kedekatan seseorang yang bermohon, meminta, pasti diijabah, pasti dikabulkan. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kedekatan secara umum ini adalah kedekatan pengawasan. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beribadalah kepada Allah ka'annaka tara, seakan-akan kalian melihat. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak mampu melihat Allah, fa innahu yarak, anggaplah bahwa Allah sedang memperhatikanmu. Kedekatan ini dinamakan kedekatan pengawasan. Dan Allah juga nyatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah Subhanahu wa taala beserta kalian semua, ainama kuntum, di mana saja kalian berada. Allah senantiasa mengawasi apapun yang telah kita lakukan, baik diketahui orang maupun tidak diketahui orang, dalam keadaan sendiri maupun ramai. Allah senantiasa memperhatikan apa yang kita lakukan, baik yang kita ucapkan maupun yang kita perbuat. Ini adalah kedekatan pengawasan. Dan kedekatan ini terkadang membuat kita terlena jika kita tidak benar-benar merasakan kedekatan itu. Karena kedekatan pengawasan ini kula kalih panjenengan saya hampir sering lupa ketika melakukan suatu perbuatan atau tindakan apapun, mewujudkan pemikiran dalam sebuah tindakan kita, terkadang kita tidak merasakan bahwa kita diawasi oleh Allah, yang sehingga apa yang kita lakukan lepas kontrol, lebih menjurus kepada negatif daripada positifnya. Ini yang terjadi, kita banyak lupanya. Adapun kedekatan yang kedua adalah kedekatan melalui kemakrifatan dan cinta. Dua kedekatan yang harus kita pahami, bahwa kedekatan melalui makrifat dan cinta dalam hal ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makrifat dan juga cinta merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya di dalam memahami ini perlu kita menambah wawasan-wawasan melalui pengkajian-pengkajian, di antaranya untuk mencapai sebuah kemakrifatan. Maka ada sebuah ungkapan, awwal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kita harus memahami, mengetahui bahwa pertama kali kewajiban manusia itu adalah mengenal Tuhannya. Kemakrifatan akan bisa diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah apabila kita mengenali Tuhan kita. Artinya dalam prosesnya mengenal, seseorang akan dapat mengerti dan memahami sejauh mana kedekatannya berawal dari pengenalan. Lalu yang ditanyakan, sejauh mana pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah informasikan untuk mengenal Allah melalui nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Dengan mengetahui dan memahami nama-nama itulah akan mendatangkan anugerah Allah yang berupa kemakrifatan, pengertian tentang hak-hak Allah dan juga diri kita. Kemudian cinta.
Inilah yang merupakan kedekatan yang membawa sebuah pemaafan. Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kalian semua mencintai Allah, maka katakan fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga mengampuni dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa cinta merupakan sarana kedekatan khusus seorang hamba terhadap Tuhannya. Karena dengan cinta seseorang akan bisa merasakan kedamaian, kelezatan di saat berjumpa. Kehadiran daripada Sang Maha Positif, Sang Maha Pemberi segalanya. Seorang ulama di dalam kitabnya Tanwirul Qulub menjelaskan bahwa cinta itu mailut tabai lisyai' likaunihi ladzidan. Cinta itu adalah condongnya hati terhadap sesuatu yang sesuatu itu bisa dirasakan kelezatannya. Kita memandang sesuatu, kemudian kita merasakan kelezatannya. Yang sehingga ketika kita berpisah dengan sesuatu itu, ada perasaan syauq yang dalam bahasa kita dikatakan sebagai rindu. Dalam istilahnya adalah injidabul qalb ila liqa'il mahbub. Rindu adalah tertariknya hati ingin bertemu orang yang dicintai. Kedekatan inilah yang akan dapat membawa dampak yang sangat luar biasa, ketenangan jiwa kita, juga pengampunan atas dosa-dosa kita. Bagaimana mungkin Allah akan membiarkan hamba yang disayanginya dalam keadaan sengsara? Kita pun juga tidak akan mungkin rela melihat orang yang kita cintai dalam posisi menderita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kedekatan inilah yang hendaknya benar-benar menjadi renungan bagi kita. Sejauh mana kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita hanya sekedar diawasi, ataukah lebih dari itu, artinya kita benar-benar mencintai Allah, kecondongan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha mencari tahu nama dan juga sifat-sifat Allah agar memahami lebih dekat. Ketahuilah bahwa kedekatan melalui kemakrifatan bisa kita peroleh melalui ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mentaati perintah-perintah Allah, maka dengan proses itulah Allah nyatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, artinya jalankan perintah-perintah Allah dan jauhi larangannya. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan ajarkan kepada kalian semua segala sesuatu yang kalian tidak mengetahui, Allah akan ajarkan. Mengenai pengenalan terhadap diri Allah, dan Allah sendiri yang akan mencoba memperkenalkan di dalam diri kita melalui kemakrifatan. Itulah sebabnya bahwa makrifat itu adalah anugerah. Begitu juga cinta adalah anugerah. Tapi semua itu berproses melalui ketaatan kita atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir.